Bli. Ya, Malam. Aduh. ya, Bli, ya. nanya dong Bli, nanya dong. Nanti ada sesi tanya jawabnya Om ya. Kita mulai dulu ya. Oh, Sabar, ya, langsung. ya, mulai dulu. Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Kita apa nama tuh? Bisa lah dengan di posnya di sana ya. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya, selamat dimanapun berada. Saya Bli Queen, tuan rumah dari Capital. Malam hari ini sangat senang sekali. Seperti biasa, kita mengadakan acara Nyalon Yuk ya. Dan narasumber kita hari ini adalah Gus Pahlet. Ya, kira-kira teman-teman di sini tahu nggak kita mau bahas topik apa? Mbak Sol tahu? Kira-kira topik malam hari ini apa? Mbak Sol? Ini mungkin agak ke pondok pesantren. Kenapa? Nggak jadi. Oh, jadi ya. Lanjut. Oke, topik malam hari ini adalah ini yang lagi hype-hype-nya ya teman-teman, yaitu terkait dengan konsor, wireless, private sale dan sejenisnya. Nanti akan belajar step gimana sih caranya untuk mendapatkan konsor yang baik, private sale yang baik, wireless yang baik sehingga kita terhindar dari scam. Tapi seperti biasa sebelum acara mulai kita berdoa sesuai dengan amal dan keadaan masing-masing. Harapannya agar acara kita malam ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar dan kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik malam ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, langsung aja mungkin saya kenalkan Gus Pahlet ini adalah founder dari Travelers Capital ya, Gus ya. Ya, Travelers betul. Capital. Nanti mungkin teman-teman di sini yang pengen tahu apa itu Travelers Capital, terus gimana caranya untuk biar bisa masuk jadi bagian dari Travelers Capital, karena di sana itu komunitas yang benar-benar di bawah naungannya Gus Pahlet, dan diajarkan gimana sih caranya untuk apa namanya itu mendapatkan whitelist, konsor dan sejenisnya dengan aman. Karena mungkin teman-teman tahu di sini ya, termasuk saya ngalamin kemarin dia kena scam sampai 2,5 BNB ikut whitelist Gus Pahlet. Ya, Oh, gitu. nah karena Oke. kembali lagi sering saya bilang di awalnya di setiap isi juga di Dex Capital, saya di dunia kripto ini kita harus punya sikap skeptis. Skeptis, even itu teman dekat kita, even saudara kita harus bisa memiliki sikap skeptis, tahu nggak? Jadi karena ini kaitannya dengan uang gitu loh. Artinya Ya, dalam betul. dan ya istilahnya uang yang kalian pertaruhkan gitu loh, seperti itu kan. Makanya di sini kita harus tahu polanya gimana sih caranya, rule-nya, pattern-nya, polanya seperti apa agar kita bisa berinvestasi dengan aman. Karena harapannya mungkin Gus Pahlet setuju ya teman-teman di sini, kenapa sampai berjuang ikutin tes apa segala macam untuk ikut wireless, ikut private sale, harapannya kan satu mendapatkan profit yang maksimal, enggak? Iya, betul. Tapi bukannya profit yang maksimal karena kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan, malahan banyak kejadian teman-teman investor baru itu malahan dia kehilangan duit. Iya, Itu betul. scam maupun dia kena web phishing, mungkin salah dia ngeklik link segala macam, akhirnya aset mereka akhirnya udah lenyap seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bahas dengan tuntas ya, dengan sejelas-jelasnya. Langsung aja saya pilihkan Gus Pahlet, narasumber kita malam hari ini. Silakan Gus, waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya. Halo, selamat malam untuk teman-teman yang ada di Capital Community. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Om Bli, buat Mas Eko, dan juga teman-teman yang ada di Capital telah mengundang saya di Capital Community. Jadi, saya memang dari Travelers Capital, tapi kalau untuk bicara dengan atas nama Capital ini, Travelers Capital ini masih terhitung baru lah, dibanding dengan kapital-kapital yang lain yang sudah mungkin dari teman-teman sekali sudah pernah kenalan. Nah, jadi Travelers Capital ini memang kebetulan saya bentuknya itu baru pada bulan September tahun ini, jadi baru sekitar 2-3 bulan, kayak gitu. Nah, jadi memang sebelum itu saya lebih banyaknya itu bantu komunitas di komunitas teman nih, Om Bli. Nah, sebelumnya ini kita masih bisa dibilang kita belum menerapkan, dan saya pun baru tahu kalau di Indonesia itu ternyata sudah ada beberapa kapital yang bergerak. Gitu, kan. Karena kan kita bicaranya ini kalau kita sudah membawa sebuah nama Pentul, nah, kalau kita ini kan berada di negara Indonesia yang bisa dibilang dari sisi regulasi
misalnya kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara dengan crowdfunding gitu kan, dengan dana dari investor-investor yang dikumpulkan di satu tempat, gitu kan, berarti bisa dibilang resikonya itu tinggi banget lah. Walaupun misalnya kita bilang, oh ya kita kapital dari sini, gitu kan, tapi resikonya masih tinggi lah. Saya baru berani untuk buatnya itu ya ketika saat ini tuh bisa dibilang venture capital tuh sangat show up tuh kalau saya menurut pandangan saya pribadi. Karena dulu itu ya itu mungkin kita nggak terlalu tahu tentang venture A, venture B, mas. Sekarang kan bisa dibilang untuk mata publik pun sebuah venture capital apa saja yang tidak sering gitu kan backers ataupun investor ataupun strategi partnernya sebuah project itu terlihat jelas ya misalnya kayak gitu. Makanya untuk saat ini bisa bilang ya saya pribadi berani lah untuk akhirnya coba deh gitu kan, dan juga saya punya pengalaman lah gitu kan, ketika membuat sebuah nama dengan label community aja tidak ada label kapital itu sering kali itu ketika kita alokasi untuk member itu sering kalinya gitu. Makanya ya terbentuklah si investor kapital ini. Jadi kira-kira mungkin untuk sesuai dengan tema kita malam ini ya, whitelist dan konsol, untung atau buntung. Kalau dari sisi saya pribadi sebenarnya dengan tema ini bisa dibilang kita sharing aja ya. Kalau dibilang ahli ataupun praktisinya saya benar. Saya hanya berbagi sama teman-teman di sini. Kalau misalnya kalau misalnya kayak tadi Om Bli udah mengingatkan gitu kan, saya ini silakannya bisa dibilang kita harus menyiapkan sendiri lah, misalnya gitu kan, ikut serta lagi yang namanya jangankan cryptocurrency yang tidak berbentuk gitu kan, dengan saham-saham lainnya pun misalnya kalau saham kan lebih dikenal nih saham gorengan lah, dan gitu kita pun bilang ya hati-hati banget, apalagi kalau di crypto ini yang tidak berbentuk lah di depan. Jadi proyeknya punya perusahaan apa ataupun jajaran siapa aja kita nggak pernah tahu gitu kan, karena ada yang memilih untuk menjadi anonim, ada yang memilih untuk menjadi dari perusahaan untuk publik. Nah ini kalau misalnya mereka memilihnya untuk jadi anonim gitu kan, kalau yang memang memiliki konsepnya itu adalah run itu tapi kalau untuk buat teman-teman nih belakangannya yang mungkin di masa pandemi ini kan kita tahu lah, kita sering melihat informasi peningkatan pengguna cryptocurrency di Indonesia itu untuk tahun ini itu sangat tajam, kayak gitu. Nah, ketika di sini kita melihat bahwa di masa pandemi ini berarti kan banyak orang yang mencari opsi lah, gitu kan, mencari opsi untuk cuan, gitu kan. Mungkin di real life-nya mereka itu ya untuk mencari kerja itu agak sulit, istilahnya kan kayak gitu. Nah jadinya mereka memilih coba mungkin katanya engine-nya ini searching lah gitu kan, cara menghasilkan uang di internet dan bla 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 sebagainya macamnya. Nah, terus mereka mengetahui tentang sedikit Om Gonzalez bisa dijelaskan sedikit nggak? Mungkin sini kayaknya teman-teman termasuk saya juga artinya kurang begitu paham. Di sini kan banyak istilah tuh, ada seed sale, ada private sale, ada whitelist, konsol segala macam. Bisa dijelaskan, dibantu nggak kira-kira apa sih yang maksud dengan seed sale, private sale, sama konsol atau whitelist tuh? Perbedaannya apa gitu? Nah kalau dari seed sale sendiri ya, seed sale sendiri ini sebenarnya pada ininya atau lebih seringnya itu penanaman di awal untuk di startup ini. Nah seed sale ini lebih dikhususkannya adalah misalnya memang institusi besar, gitu kan, perusahaan kapital yang besar yang di mana mereka dari institusinya itu mungkin sudah sering menjadi sebuah lead investor. Jadi biasanya capital ini di sisinya itu paling banyaknya mungkin 2-3 venture capital aja yang disisinya, karena dari sisi penggalangan ataupun fundraisingnya itu dari sisi hardcare-nya itu besar. Jadi, contoh misalnya seperti di capital ini pasti mereka memiliki target yang lebih besar lah dibandingkan di private sector dan kalau di capital ini mereka nggak mau terlalu banyak venture capital yang terlibat, tapi si venture capital ini siap siap untuk bisa dibilang menjadi venture utama yang bisa dibilang ya, menanamkan atau berinvestasi di proyeknya mereka. Kalau itu dari pengalaman saya pribadi. Nah
kalau untuk dari sisi private sale juga sebenarnya dulunya itu pada umumnya sebenarnya ya lebih banyaknya juga masih larinya itu ke institusi gitu. Hanya untuk sekarang itu mungkin karena makin berkembang ada juga permintaan dari komunitas B makin banyak, jadi bisa dibilang untuk private sale ini jadi lebih familiar untuk member-member gitu ya. Sebenarnya pun kalau kita bilang member ya secara tidak langsung si member-member ini adalah investor gitu kan. Nah makanya kalau private sale untuk saat ini itu lebih aktifnya itu memang ada beberapa vendor kita yang mereka memang melakukan fundraising di dalam komunitas mereka. Nah setelah tahapannya ini ada biasanya sih kalau biasanya itu ya sale itu supply dan itu memang lebih sedikit dibandingkan mereka dari supply proyek istilah seperti itu. Walaupun misalnya mungkin ada beberapa catatan seperti misalnya ya si proyek tersebut melakukan publikasinya di platform mana ya otomatis ya kita mengikuti semua syarat dan ketentuan yang ada di platform tersebut. Nah seperti itu. Terus Nah kalau untuk dari sisi whitelist sama whitelist itu apa? Nah kalau whitelist itu sebenarnya bisa dibilang hanya daftar putih ya. Jadi, kalau kita bilang bahasa daftar putih, istilahnya filter lah nantinya itu. Jadi misalnya contohnya Detik ini membuka whitelist untuk sekarang ini kan umumnya itu menggunakan Lip.io lah, sebuah platform yang dimana sebenarnya dulu itu adalah untuk bisa dibilang referral konten untuk iDrop. Cuma untuk sekarang itu bisa bilang saat ini kan kita hype nih NFT, NFT dan Metaverse. Jadi beberapa proyek akhirnya menggunakan sistem whitelist-nya itu menggunakan platform-platform seperti Gleam.io, kita ada Syspace dan seperti itu. Nah kalau whitelist ini ada yang memang hanya orang yang terpilih, kan? Hanya anggota member terpilih yang bisa mengikuti penjualannya sale ataupun penjualan public sale. Kadang public sale untuk sekarang itu ya pakai sistemnya whitelist lah untuk memfilter tidak terlalu membludak seperti itu. Kalau untuk whitelist jadi bisa dibilang whitelist itu terkadang ada yang 50-50, ada yang bisa kita ikut sertakan seperti itu. Kalau konsor itu sebenarnya kayak yang bukan saya termasuk travel capital. Misalnya dari sisi proyek kita dapat berapa banyak lokasi, dari sisi komunitasnya ataupun dari sisi vendornya itu yang membuat growth-nya, misalnya dari sisi minimum ataupun maksimum membernya bisa berkontribusi berapa banyak itu. Nah, terus kira-kira dari sudut pandangnya Gus Mahlep, seed sale, private sale, whitelist sama konsor itu kira-kira mana yang lebih menguntungkan bagi kami sebagai investor? Kira-kira dengan pengalaman jam terbangnya seorang Gus Mahlep di antara keempat konsep yang ditawarkan itu mana yang kira-kira lebih aman, nyaman dan lebih menguntungkan? Kalau kita bicara dari keuntungan nih Om. Kalau kita bicara dari keuntungan, paling untung sebenarnya kalau kita itu bisa mendapatkan alokasi di sistem. Alokasi? Di sistem. Oh, sistem. Karena kenapa? Di sistem itu ya harganya pasti jauh lebih murah. Bahkan misalnya gini, si token tersebut di harga sistemnya itu $1. Nah, ketika di pricenya itu ya memang kembali lagi dari memberikan benefit ke istilahnya early investor ini berapa banyak dan profitnya itu sampai 3, berarti di pricenya itu nanti 0,3. Nah, kita mendapat penjualan kit jadi fiscal itu dari harga itu kita udah dapat misalnya ini baru posisi dari harga fiscal ke private sale. Itu mendapatkan keuntungan 0,2. Ya. Misalnya kan kita udah mendapatkan udah kali 3 dari harga modal kan yang kita beli komunitas. Nah, belum lagi nanti di harga publik
harga pabriknya kalau memang di proyek ini ingin memberikan keuntungan juga untuk investor yang masuk ke penjualan proyek, otomatis jadi hanya proyek yang memang ingin memberikan benefit lebih lah untuk untuk investor yang masuk di penjualan proyek ini. Katakanlah 0,4 sampai 0,5, berarti kita bisa tahu nih dari harga public sale-nya aja 0,5, katakanlah harga listingnya pun 0,5, berarti dari sisi kalau kita misalnya masuknya itu di seed sale, berarti kita harus dapat keuntungan kali 5. Walaupun ini ada catatan gitu, penjualan awal seperti private sale, seed sale, private sale, terus juga sebenarnya ada lagi yang disebut biasanya itu strategic sale gitu. Ada juga kemarin tuh ada yang mulai kayak influencer sale, jadi hanya untuk influencer yang memiliki project itu yang bisa mengikuti penjualan tersebut. Nah, kalau misalnya catatan ini setiap penjualan yang bersifatnya itu seperti sale, private sale ini memiliki sistem distribusinya itu adalah periode. Jadi ketika distribusi itu si member ataupun si pros ini nggak langsung bisa mendapatkan 100% apa yang mereka berikan. Misalnya kayak gitu. Oke, cuma pertanyaan yang muncul sekarang, Gus Palem, itu tadi dari keempat itu kan yang paling menguntungkan kita dapatkan seed sale. Cuman yang menarik adalah gimana cara kita untuk biar bisa mendapatkan slot seed sale itu gitu loh. Karena itu kan mudah ya untuk kita menemukan win potensial dan kita masuk dalam qualified sale tadi gitu loh. Kalau dari pengalaman sendiri gimana caranya? Kalau saya sampai saat ini seed sale itu belum dapat. Karena kalau itu ya seperti saya bilang tadi, kalau itu ya pada umumnya untuk saat ini institusi besar yang memang mungkin dari sisi track recordnya itu ya mereka sudah jadi backup yang sudah di banyak proyek, bahkan mereka memiliki sistem inkubasi, istilahnya seperti itu, dan mereka juga sudah menjadi lead investor sebuah proyek. Jadi kalau sistem itu memang saya belum memiliki pengalaman langsung di travel capital untuk mendapatkan alokasi tersebut. Nah, tapi saya pernah tahu itu karena ada salah satu launchpad yang memang saya juga menjadi tim di sana. Itu ketika kita dapat visa itu harganya itu jauh, visanya gitu jauh, dan harga private sale itu mas kali juga harga private sale itu kali 3 dari harga visa. Oke, terus kalau pengalamannya terus pengalamannya Gus Palem di komunitasnya Traveler Capital itu biasanya mainnya di mana? Di list kah, di konsor, apa gimana? Kalau untuk saat ini kita lebih seringnya di konsor. Oh, di konsor. Jadi saya sama tim yang memang kita fokus dari proyek-proyek yang masih menyediakan alokasi lah. Biasanya kita kerja sama kita, dari sama mereka, kira-kira berapa banyak alokasi yang mereka mau berikan ke kita. Gitu. Nanti baru saya share ke komunitas bahwa kita dari proyek A kita dapat alokasi sekian banyak. Oke, terus minusnya untuk ikutin konsor tuh setelah Palem jalanin apa? Kalau plus minusnya, kalau saya punya penilaian tidak selamanya, entah dia wasit, entah dia konsor, entah dia private. Kalau kita mungkin kita bisa untung, tapi dalam waktu ini sama. Karena yang seperti saya bilang tadi bahwa kita dan private itu memiliki distribusi variabel. Ketika kita profit, kan? Dari itu ya 7/10 lah, dari 10 project ya setidaknya A7 yang misalnya bisa memberikan profit di awal, misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk masalah plus minusnya ya, plusnya itu ketika misalnya baru distribusi awal, tapi si tokennya ini ketika sudah listing dari sisi harganya ini udah naiknya sampai kali 100. Kali lipat. Iya. Nah, kalau misalnya dari minusnya itu ya ketika si projectnya itu malah berbalik, bukannya naik tapi berbalik, bahkan sampai ke harga private sale. Nah, itu ya ada pengalaman.
belum lama ini lah. Belum lama ini Travel Capital juga mengalami satu posisi kan. Dia hampir berbalik ke harga private sale yang kita beli. Gitu, seperti itu. Jadi rasanya kalau misalnya keuntungan langsung ya. Biasanya kalau kita misalnya beli konsor kan ada istilah pesting gitu ya. Betul. Itu masing-masing project beda-beda gitunya ya. Apa masalah umum sama dia? Bisa dibilang ya pesting itu bisa dibilang salah satu strategi lah. Strategi si project untuk menjaga kestabilan harganya. Ketika stabil, karena kenapa? Terkadang kan ada, testing, private sale, testing. Ketika di public mereka nggak melakukan testing, otomatis kan misalnya mereka memiliki cap yang besar, public sale, ini jaga-jaga, gitu kan? Kita jual, gitu kan? Private sale jual, public jual, gitu. Apalagi kalau dari sisi likuiditas ini project nggak cukup kuat untuk menahan, misalnya ya. Lebih investor dijual, lebih investor. Kalau yang memang tujuannya hanya untuk hit and run, ketika distribusi awal itu mereka langsung jual semua. Langsung jual, langsung bongkaran ya. Iya. Menarik sekali pesan kita nih Gus Valep. Mungkin kita lanjut ke sisi tanya jawab kali ya. Biar teman-teman di sini siapa tahu ada pengalaman mungkin atau mungkin ada punya istilahnya punya pola sendiri gitu kan. Ya, mungkin bisa tanya jawab di sini. Tadi Emsol, saya kasih kesempatan pertama pada Emsol tadi mau nanya paling semangat. Ya silakan Emsol. Pertanyaannya Emsol. Siap. Gini nih Gus Pak. Ya. Gus Pak ini kalau pegang project itu lebih ke project luar apa project Indo? Kalau saya pribadi saya lebih sukanya ke proyek global. Proyek global? Ya. Oke. Kenapa? Bisa dijelaskan alasannya, Gus? Kalau untuk alasannya, saya hanya mengecilkan proyek Indo. Proyek Indonesia. Tapi saya lebih melihat bicara mungkin model bisnis yang ditawarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita itu, saya mengajarkan teman saya itu, ketika kalian sudah memilih ikut kapital, gitu kan, kalian jangan cuma lihat, proyeknya ini, gitu. BKIT-nya dia nanti akan ISO ini, tapi saya selalu bilang baca pitch deck-nya. Karena kenapa pitch deck itu lebih lengkap dibanding white paper? Karena di pitch deck itu kalian akan bisa belajar dan juga bisa mengetahui model bisnis yang ditawarkan proyek ini ke investor itu apa, gitu. Entah dari sistem mereka, entah dari sisi mekanisme, misalnya katakanlah saat ini mekanisme game ini seperti apa, sistem playtime-nya seperti apa. Dari situ tertera jelas dari tokenomics-nya, terus jadi program-program nanti itu dari roadmap lah, itu bisa di roadmap, itu kita bisa tahu, nanti dalam waktu sekian kita bisa tahu ada news apa nih, misalnya kan kayak gitu. Kita melihat detailnya itu kan kayak gitu. Ini listing 2 minggu kemudian gamenya rilis. Nah, kan kalau kita misalnya tahu model bisnis yang ditawarkannya itu bukan hanya agak murah, tapi misalnya full, katakanlah kita mau jadi holder. Nah, berarti kan dari sisi profitability itu lebih bagus. Dan juga kalau misalnya project global itu pandangnya pun lebih baiknya ke global. Nah, kayak gitu. Untuk Indonesia untuk saat ini saya pun mengakui lah, ada beberapa project Indonesia itu yang saya acungi jempol lah. Bisa dibilang memberikan teman-teman yang lainnya. Sampai mereka pun bisa dibilang diaktif secara tidak langsung, lead investornya pun salah satu market star. Jadi gitu. Untuk saat ini bisa dibilang untuk proyek Indonesia, ya saya sebenarnya itu saya welcome. Dalam artian kita sharing dulu, kan kayak gitu. Ini tujuannya mau. Kalau untuk ini gimana tuh? Cara minimalkan agar nggak kena scam soalnya saya tuh beberapa kali dapat proyek luar dan ternyata
itu scam gitu Om. Padahal mereka udah doxit, udah projectnya dijelaskan secara detail. Cuman masih aja tetap kena. Pernah semalam kena 2 kali juga. Gitu Om. Semalam kena 2 kali. Biar minim tuh gimana kayak gitu? Kalau untuk minim, mungkin sebenarnya ini loh. Gimana ya? Kita itu bisa dibilang ya seperti kalau saya itu kan memang basicnya bukan trader lah gitu kan, tapi kan kalau ada trader tuh ya ada yang daily trader, ada yang weekly, ada yang sampai monthly ataupun bahkan weekly lah, biasanya kan kayak gitu. Nah begitupun ketika kita seperti dibilang mungkin kita lebih aktifnya itu kan menjadi tradernya lebih safe lah gitu kan, digital trading. Nah untuk meminimalisirnya, sebenarnya kalau saat ini kalau saya bilang tuh gampang untuk membedakan proyek bagus atau enggak. Kenapa saya bilang gampang? Patokan utamanya yang pasti dilihat itu yang simpelnya adalah dari backup dan investornya mereka. Tapi ya bukan cuma sekedar melihatnya di website, di proyek ini backupnya venture ini. Tapi kalau saya itu cari tahu dulu, kayak misalnya minimalnya di backup ini, kalaupun misalnya dia sudah melakukan posting official, entah di Telegram, di mereka, setidaknya ketika si project ini membuat posting dan membawa nama si vendor tersebut itu ya meretweet postingan tersebut. Karena bisa dibilang kalau saya lihat ya awal vendor global itu ya bisa dibilang ya mereka punya tata cara sendiri untuk memberikan service ke project yang memang mereka bantu seperti itu. Nah kalau untuk kayak yang sistem proyek itu berarti kan bisa dibilang kita memilihnya itu adalah ke midterm, ke menengah atau bahkan sampai long term, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita memang kita mau memilihnya adalah short term, itu kan berarti ya bisa dibilang ya kita milihnya ya token itu lah, berarti kan kayak gitu. Sekarang kalau saya itu kenapa lebih enak dan sekarang itu kenapa kalau saya bisa usulkan lebih pada ikutan sama kapital mana. Walaupun mungkin kalau kita bicara dari take profitnya seperti saya bilang tadi tidak semuanya yang private itu bisa 100% bisa langsung memberikan keuntungan. Tapi setidaknya menghindari contoh misalnya di project A kita modal $100. Nah sistem testing itu 10 kali gitu kan, berarti TGE pertama 10%. Nah itu berarti ketika distribusi awal kita hanya mendapatkan token dengan nilai sebanyak $10. Kalau misalnya proyeknya good, itu kan 1 kali 100. Nah berarti $100 dong kita jual. Nah itu kita masih punya, bisa dibilang kita masih keuntungan di 9 bulan lainnya. Nah dari sisi modal itu kita modal kita udah balik $100 yang kita ikut sertakan 9 bulan ini. Kalau misalnya tokennya terus misalnya bisa dibilang punya news bagus, itu kan kerjasama sama itu gitu kan, dari misalnya dari traffic perdagangannya pun bagus, berarti kan memiliki kemungkinan untuk akan terus naik. Udah di 9 bulan ini kan berarti udah tinggal keuntungan kita aja. Kalau misalnya token mesin itu apalagi ya BC itu karena kenapa? BC itu gampang bikin token misalnya kayak gitu. Sekarang kayaknya banyak platform juga lah yang menyediakan jasa seperti itu ya, tentu di Excel. Di Excel itu kita bisa bikin token sendiri, cuma tinggal bayar berapa 0,2 BNB loh masalah. Nah, jadi setelah katanya mereka taruh liquidity $100 berapa BNB pun ketika otomatis pasti kan ada nih yang bahasanya tukang kill di FOMO naik. Nah biasanya tinggal cabut likuiditas terus. Nah itu gitu. Dan kalaupun kayak di proyek-proyek yang bisa dibikin jangka menengah ataupun jangka panjang, memang kadang likuiditasnya mereka tidak dikunci. Tadi kan kalau token mesin tuh bilang tingginya doxit, likuiditas nanti dikunci bla 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 bla. Kita nggak tahu dikunci berapa lama, tahu dikunci cuma berapa jam atau cuma berapa bulan. Pun bahkan terus kunci terlalu kecil. Nah pertanyaan menarik ini ya, Gus Palep. Selama Gus Palep misalnya membuka konsol ke membernya itu, pernah nggak gini kejadian tokennya itu kena scam, kena rupul? Kalau untuk saat jauh ini pernah
Pernah ya. Nah, Oke, mungkin itu bisa digini total. secara singkat aja Ghost Lab, kira-kira screeningnya seorang Ghost Lab itu untuk menilai satu project itu sehingga mengatakan yes, oke, saya ambil konsor project ini, itu seperti apa? Bisa diseringkan ke kita Ghost Lab. Oke, yang pertama itu saya lihat itu adalah bisa dibilang saya baca dulu ekosistem project. Oke, terus Yang habis itu, seperti saya bilang, saya baca dulu feedbacknya, setelah itu saya baca feedbacknya, saya lihat dari misalnya ya dari ekonomi mereka, seperti itu, dari timnya itu mereka ya, walaupun banyak juga yang seperti admin, dengan kayak gitu nggak semuanya itu timnya dokter lah. Setelah itu baru saya cek backup-nya. Nah di backup-nya saya cek pun, saya cek satu-satu, misalnya mereka bilang oke, di Venture Capital ini sebagai partnernya mereka, sebagai backup mereka, itu saya cek dulu di Twitternya mereka, apa betul gitu kan, apa benar di Venture ini menjadi partnershipnya. Pasti kan setidaknya walaupun tidak ada postingan, tapi setidaknya yang saya bilang tadi bahwa di Venture ini meretweet kalau misalnya project ini ya bikin postingan, istilahnya dia membawa jadi tag nama si Venture Capital itu, setidaknya si Venture ini meretweet. Oh berarti kita punya proof bahwa si Venture ini memang menjadi backer di project tersebut, misalnya seperti itu. Dan juga istilahnya adalah platform mereka melakukan IPO di mana aja, itu bisa menjadi pengaruh juga untuk hype-nya si project tersebut. Oke, terima kasih Ghost Lab. Kira-kira gimana Emsol, bisa menjawab ya Emsol ya? Nanti. Iya. Oke, terima kasih. Next question, pertanyaan selanjutnya silakan, monggo. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh, monggo silakan Friansyah Rian. Saya mau coba tanya untuk ini, dari capital gain-nya suatu likuiditasnya juga saya lihat bagus, cuman yang saya heranin sih LP holdingnya ini kecil, cuman dasar market capital gain-nya. Pertanyaannya gimana LP holding untuk dari kayak audit certik, entah dari disarankan untuk berapa persen holding itu dalam satu token. Pak, pertanyaannya ataupun minimal kalau misalnya untuk saat ini memang sudah hype-nya, kalau saya lihat hampir semua game itu pasti liquidity protect. Kenapa? Karena pasti rata-rata supply mereka itu banyaknya diberikannya itu ke P2A-nya mereka, di play to earn-nya, taking kitnya mereka, kayak gitu. Pasti lebih banyaknya alokasi supply itu dilarikan ke sana. Kalau ditanya minimum, ada minimum. Contohnya simpelnya itu contoh kayak di DXL nih, yang bisa dibilang ya banyak, kalau itu banyak token rukun di DXL itu sebenarnya itu memiliki minimum di atas penjualan misalnya di atas 50% hasil penjualan itu yang
Brian, uh, uh, monggo, mumpung lihat tentu bagus apa enggaknya, menjanjikan apa enggak segala macam, dilihat dari tokonomi apa ada mungkin alat ukur yang lain gitu loh, mungkin ada. Nah, kalau untuk skala tokenomic itu memang kalau dari sisi standarnya, kalau kita lihat ketika kepemilikan yang paling utama itu tim ini berapa banyak dari total alokasi. Kalau pemilikan alokasi dari total tim itu lebih banyak dipegang oleh tim, nah itu bendera merah. Terus kegunaan lainnya pun clear kan. Nah, dari mereka misalnya bikin, katakanlah dia penyiar farming. Kalau penyiar farming udah jelas pasti ada sistem minting karena dicetak terus kan tokennya. Ya, tapi kalau misalnya untuk saat ini tapi kita harus belajar juga di project ini kira-kira benar-benar butuh duit banyak nggak sih? Banyak itu terus juga kita bisa melihat dari supply yang disediakan di private sale. Nah di private sale juga harusnya kecil gitu, karena memang bisa dibilang tidak dibuka untuk umum banyak. Terus yang ketiga dari sisi public sale-nya, dari public sale ini kan karena untuk umum kalau misalnya memang projectnya itu tidak memiliki sistem vesting di public sale-nya, otomatis semua orang yang beli di public sale itu bisa langsung jual. Nah kalau misalnya likuiditasnya kecil Pak, itu yang misalnya ya katakanlah harganya di public sale itu $300,000. Nah itu untuk harga listing. Kalau harganya lebih dari harga listing, otomatis kalau liquidity provider itu kecil itu harganya kebalik. Jadi kalau dari tokenomics itu sebenarnya kita bisa melihat dari per pembagiannya lah. Jadi skema pembagian dari total supply itu, proyek ini membagikannya itu untuk apa aja. Yang penting itu ya kita lihat itu kalau misalnya simpelnya itu dari kepemilikan tim aja. Kepemilikan tim ini berapa banyak, terus sistemnya itu seperti apa. Entah di lock 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Karena berarti kalau misalnya dari sisi itu tim itu hanya memiliki sedikit token dan sistem salah benar Oke, saya potong sebentar Mbak. Ini soalnya menarik nih pertanyaan. Enggak.
Ya. Nah, kalau LP-nya, untuk saat ini ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau bicara standar, udah ada standarisasi, pasti LP itu kecil. Karena kalau misalnya proyek itu 50% di total supply. Jadi rasanya kalau kayak misalnya yang ideal lah. Yang ideal itu yang penting adalah di timnya itu nggak memiliki kepemilikan terlalu banyak. Jadi pun dari distribusinya pun panjang lah. Ya, menariknya gini Gus Palep. Tadi kan 5-10% untuk tim marketing. Nah, yang dimaksud tim marketing ini apakah dia include dev wallet, advisor, apa develop? Nah, tuh. Sebenarnya kalau khusus marketing itu cuma itu ya, karena total dan 10% aja 10 juta. kan katakanlah 10%, berarti 10 juta. 10 juta misalnya itu dibagi per kuartal, berarti per 13 katakan ya dari 10 juta itu. Jadi menurut saya 5-10% itu nggak terlalu besar positif sebenarnya, karena apa ya, balik lagi ya, development itu juga sebenarnya ya, kalau saya simpelnya gini, ya development juga kan ya butuh income lah, dengan kayak gitu. Ya. Punya niat, oke, kita punya income yang pasti lah, dengan kayak gitu. Jadi kalau saya 5-10% itu masih aman lah. Masih aman ya. Oke. Aman. Ya, terima kasih Gus Palep. Gimana? Dapat, silakan. Rasa sudah menjawab ya, sudah sangat menjawab ya. Jelas Oke. banget. Iya. Silakan. Sebetulnya bisa. Ya, Wanski, silakan. Setiap project kan pasti ada alokasi ya, khusus sediain ke kapital gitu. Nah, itu cara nembusin itu ibaratnya punya komunitas kan nggak mungkin kan. Ya. Nah, cara meyakinkan dev gimana caranya ya? Terima kasih. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Langsung aja Gus Palep. Oke, untuk misalnya gimana meyakinkannya, ya pasti yang kami itu kita kalau misalnya memang dari oke. Yang gimana cara
pasti kita. Kira-kira dari kalian minta alokasi berapa? Oke, dengan keminimuman social media resmi kita bisa memberikan pelayanan seperti ini. Kira-kira kalau misalnya kita minta alokasi sekian banyak, kira-kira diterima atau enggak? Nah, paling nanti tinggal balik lagi ke proyeknya yang memungkinkan. Kira-kira mereka mau mengiakan enggak, atau istilahnya misalnya saya minta $30,000 alokasi. Nah, tinggal balik lagi ke proyeknya, di approve atau enggak. Kalau misalnya datang di approve, Alek, kira-kira gimana Kumanski? Bisa menjawab atau ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Michael. Enggak sama. Silakan Om, pertanyaan. Menurut trend jadi bisa dibilang apa ya? Saya nggak bisa terlalu banyak jawab ya, ngomong. Iya. Memang Mungkin ini aja. Terus ya bidang banyak loh. Saya ada temannya dapat terus dia nitip ke temannya, ternyata nih masuk. Nah, saya kan dapat satu slot nih, otomatis kan saya istilahnya kayak crowdfunding kecil-kecil lah gitu loh, telepon teman yang saya kenal segala macam, terus Om kali dan totalnya full BNB di transfer ke wallet saya. Nah itu kan sebenarnya sangat menggoda sekali buat saya, betul nggak mereka? Wih, 10 BNB, yang kalah 1 BNB 8 juta, dapat 80 juta ya. Ya udah, akhirnya karena saya mungkin segala macam gitu. Nah, pengalaman ya sama ambil lah biar profit mah. oh gitu ya, Jibim ya. Kemudian ada Jibim ini, malah Jibim. Mungkin Jibim mau ada pertanyaan nih, mumpung ada ahlinya sini Jibim. Monggo Jibim. Ini Jibim nih depnya dari Polis Kripto, Gus Palem. Oke. Polisinya di bidang gini, dunia kripto. Jadi kalau ada debt yang nakal, nanti beliau yang nangkap nanti untuk dibicarakan. Oke, Ji, mungkin ada pertanyaan, Ji. Monggo, Ji. Baru juga naik, nggak tahu bahasa apa disuruh nanya.
sudah disinggung saya juga ya Pak bisa ngasih tahu juga tuh. Kemarin tuh ya saya juga ada whitelist atau misalnya dibilang pre-parcel. Ya. Tapi saya mempertimbangkan jadinya itu jadi fair loan karena saya pikir ya ada masukan teman-teman khawatir ada oleh rasa karena saya hitung gitu kalau yang privat ini dikasih token gitu ya ini project paling sehari atau 2 hari ya jangka panjang makanya saya putuskan tuh ya udah buatkan fair loan aja tapi memang ada kekhususan artinya memang disepakati itu. Nah, saya mempertimbangkan memang gini untuk poin buntungnya ya. Poin buntungnya itu biasanya ya dari beberapa kasus memang terjadinya pembantingan harga itu ketika memang banyak pre-parcel ya. Karena orang-orang itu yang orientasi ya, kita susah baca juga mereka trader atau investor ya. Kecuali dari awal ada kesepakatan buat di lock. Apa besar pun mereka invest kalau di lock ya mungkin tidak terlalu berbahaya untuk yang baru investasi. Tapi kalau misalnya terdeteksi mereka trader, pre-parcel, mereka udah siapa, poin buntungnya buat siapa, atau misalnya pada kasus buntung misalnya gitu kan per satu wallet itu hanya $100 itu baru kita mau kasih itu ada kemarin dulu berapa nah sebenarnya berapa meter saya butuh ya bahwa mereka mau take profit tapi untuk saat ini bisa dibilang dengan sektor kapital yang bergabung proyek-proyek startup baru alat private sale saya bisa bilang ini adalah hit and run cara berkelas cara yang lebih berbeda ya ternyata hit and run itu berbondong-bondong itu ke token Niji kalau saat sistemnya itu misalnya gitu. Ada beberapa proyek yang saya
harganya bukannya ke atas, malah balik ke harga private capital itu ada, ya amat deh. Jadi private capital itu dapat presiden. Cuma memang untuk saat ini yang saya lihat itu kan karena hype-nya itu kan ya fokusnya itu ya NFT ke apa? Jadi terkadang mentok-mentoknya itu ya launchpad lah. Gitu. Kalau misalnya sudah di luar ekosistem keempat project itu saya bilang atau misalnya gainersnya pun pasti agak kurang, walaupun dari investornya terkadang wah bagus nih investor, pasti gainers itu agak kurang, apalagi kalau misalnya memang dari ekosistem ataupun dari konsep projectnya itu adalah jangka panjang. Jadi bisa dibilang kita nggak bisa langsung take profit di awal, pasti ya karena kenapa saat ini ya investor ataupun user yang entah mau kalian atau apa-apa, mereka lari itu project yang lagi hype. Karena kenapa kalau project lagi hype itu kan kalau misalnya kita mau cari take profit itu lebih gampang karena terus dibahas kan gitu kan kayak gitu. Jadi kalau untung-untungnya ya untungnya sektor kita, untungnya kita juga kan gitu. Lebih banyaknya itu. Makasih banyak Gus Marlian penjelasannya. Kira-kira dari Kang Aden ada yang mau disampaikan lagi? Ya ini pertanyaan kedua nih. Ya, jadi supaya setelah listing itu artinya kan sudah ada untung yang pre-sale atau yang pre-sale tadi ya, sudah ada untung berapa persen. Supaya nanti memang yang baru masuk total listing itu memang tidak beresiko terlalu buntung lah gitu ya. Artinya tetap itu ya beresiko buntung karena ya masuknya sip kedua lah katakan ya. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu efektifnya itu penggunaan pre-sale dan pre-sale tadi buat apa supaya nanti orang-orang yang masuk tadi itu tidak terlalu berisiko buntungnya gitu. Ada juga sih sebenarnya yang bilang itu semua yang sama pre-sale itu bagusnya ya LP. Itu juga agak masuk akal sih ya. Itu agak masuk akal, tapi ketika total dari yang didapatkan tidak semuanya dimasukkan LP itu nanti masalah lagi. Ya, itu gimana gitu. Intinya gitu. Ya, silakan Gus Marlian. Kalau saya lebih baiknya itu kalau misalnya dari proyeknya itu kita bisa melihat, wah ini nggak langsung sekali 100 nih dalam satu hari. Oke, distribusi pertama katakanlah dari sisi periode itu hanya 10%. Misalnya kita mau bikin take profit, kadang ada yang memang saya mau take profitnya udah sekali. Tapi kalau misalnya enaknya adalah walaupun katakanlah kita cuma punya 100 token. Nah, dengan 100 token ini kita kalau misalnya kita jual itu cuma dapat $20. Sedangkan total alokasi kita itu $100 untuk keseluruhan. Nah, ini entah berapa persen pun yang dari hasil itu pertama, saran saya ya jual dulu. Entah tengahnya kita di cuma 10% dan 50% bahkan 5% ya. Tapi kalau 5% ya kalau misalnya memang si member ini ketika masuk atau pengikut berkontribusinya itu dengan nominal yang besar. Gitu. Tapi kalau misalnya nominal yang kecil ya rata-rata pasti member itu memilihnya itu ada untuk hold. Nah gitu. Ada juga yang tadi tangan dengan ya misalnya mau dibikin LP, ya bisa kita bikin LP. Kalau misalnya nanti proyeknya naik, tokennya itu naik terus-terusan, ya kita bisa dapat keuntungan juga dari LP-nya. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang-orang itu di hold dulu, itu jarang. Saya di member saya pun kayaknya jarang yang ketika distribusi awal itu langsung dia pasti dia mantau chat dulu kira-kira sampai kali berapa di distribusi awal itu kira-kira gitu. Nah ketika mau buang muatan ya pasti saya jelaskan dulu juga ini nanti utility dan token itu seperti ini. Kalau misalnya kalian jual, kalau contoh kalau kalian mau jual ya silakan, tapi kalau kalian mau main gamenya saran saya jangan jual karena kenapa di game itu akan membutuhkan banyak tokennya. Nah itu rata-rata nanti ya biar member sendiri yang berpikir kira-kira gue mau jual atau enggak. Kalau gue suka nih sama gamenya gitu kan, oke ini gue harus bawa aja dulu deh gitu. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan Kang Aden tadi ya sebetulnya kalau misalnya idealnya itu ya kalau mau enak sebetulnya kalau bisa itu ya walaupun misalnya masih jauh dari total modal kita lebih baik itu di take profit lah walaupun misalnya kali 4 dari harga private sale atau bahkan kali 4 dari harga publik. Berarti setidaknya ada dari total modal yang kita keluarkan tuh ada income-nya dulu balik
biar nggak 100% tuh misalnya di proyeknya itu malah berbalik ke bawah tuh malah jadi minus. Nah, terus dari pengalaman Gus Palem pernah nggak kejadian ini Gus? Maksudnya kan itu biasanya kalau yang ikut konsor tuh kan ada testing ya, misalnya 10 bulan, setahun segala macam. Pernah nggak kejadian baru dibagiin 2-3 kali itu proyeknya udah gini, udah kabur duluan tuh nggak? Pernah nggak kejadian gitu? Kalau untuk yang testingnya jangka panjang, saya belum pernah. Tapi pernah saya pegang proyek itu distribusinya itu padahal testingnya cuma 3 juta. Timnya itu dokter, tapi memang harus terlalu banyak drama lah. Ya akhirnya pun rukul juga. Dan itu bahkan sampai mereka tuh udah kaya itu kan. Saya sampai saya suruh pegang kertas sama pegang entah paspor mereka, KTP negara mereka lah. Tapi itu juga akhirnya tidak menjamin bahwa proyek itu akan selesai. Iya betul. Ya kembali ke niat anunya juga sih, depth-nya langsung ya. Nah mungkin ini kan menarik nih, Kang Aden ada Jibim selaku selaku depth di sini ya, sama depth yang lain. Kenapa tidak mencoba melakukan yang konsor ini, Kang Aden? Ini kan menarik ya untuk istilahnya ikut menjaga kestabilan harga juga, Kang Aden. Halo, Kang Aden. Gimana beli? Nah, ini kan konsor ini kan juga strategi menarik dari seorang developer untuk dia menjaga kestabilan harga dari proyeknya, betul nggak? Nah, dari Kang Aden sama teman-teman dev yang lain, awalnya kok nggak berpikir untuk ikut menggunakan strategi ini gitu loh, Kang Aden? Iya, kalau saya di awal tuh memang gitu ya beli. Ya sebenarnya ya saya udah ngerti juga skema itu yang penting kalau di luar itu ya, yang saya pahami karena saya juga founder dan FOMO ya. Ya saya juga kalau sekarang tuh project yang cuma wacana menawarkan use case utility, yang penting FOMO-nya itu sih. Sebenarnya kalau kita mau jujur gitu. Nah kalau saya menghindari itu, kalau saya pribadi ya, pengen ada basic satu project yang memang sudah jalan duluan, baru gas FOMO-nya nggak nanggung gitu. Kalau orang kuatkan dulu fundamentalnya gitu ya, baru untuk kalau orang mengklaim FOMO tuh kita udah punya senjata juga, kita FOMO yang asli gitu ya. Kan kalau kita teman-teman bisa lihat yang lain ya, maksudnya itu project yang luar atau yang ada lokal juga yang FOMO-nya aja yang kedepankan, padahal ya belum ada yang jalan yang diwujudkan itu kan. Tapi kan newbie mudah masuk di situ ya, menggunakan brand ambassador atau apa yang lain lah, pemberitaan yang bagus-bagus misalnya gitu, itu kan bisa diproduksi ya maaf ya, misalnya kita dalam satu hari atau satu hari aja sekarang gampang banget token itu bisa masuk coin market cap kan, padahal secara logika transaksinya juga kan belum ini ya. Kalau coin market cap menggunakan standar transaksi ya mungkin mereka ya ada juga yang megang gede modal dibuat transaksi kenceng dulu biar masuk market cap, biar semua yang masuk lebih banyak yang tahu, itu kan bisa juga ya. Kalau menurut saya kalau yang memang serius project itu ya ada fundamental yang di awal sudah disiapkan dulu sebelum FOMO itu benar-benar digas gitu. Kalau saya mikirnya gitu ya kan, saya udah sampaikan dulu ya, kalau project seperti yang tadi, kalau privat atau karena privat dan presale beda kriteria ya. Privat itu sudah ada komunikasi lah ya. Berbeda dengan presale. Presale itu kan bisa kita temukan juga di website ya. Di pink sale atau di mana. Artinya susah ngukur itu trader atau investor ya. Nah, saya juga mikir, kata saya kan dengan mudah ini yang masuk pre-sale ya udah nggak peduli banget, kasih aja token, terserah dia mau jual atau enggak. Project saya pakai sehari 2 hari karena masih rusak kan harga kan, benar nggak? Ya. Tapi saya nggak dipikir-pikir kembali, jangan sampai itu, karena ya kekhawatiran ada wallet raksasa, kemudian ini kalau buang bawa barang dia profit, yang lain hancur, udah susah lagi recovery-nya kan. Artinya proyeknya cuma sehari 2 hari, ya pertimbangan itu. Nah kalau saya lebih gitu beli, ada satu senjata dulu yang buat nanti digas FOMO-in nggak nanggung gitu. Kalau saya itu dulu. Ya, terima kasih banyak Kang Aden. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Ada Om Nata, Om Rat, ada Om Top juga. Ayo, mumpung saya bisa culik Gus Palem di sini nih.
yang mau nanya-nanya seputaran tentang whitelist, konsor, private sale, seed sale, silakan monggo. Om Pebi mungkin silakan, Bro Pebi. Malam Bro Pebi. Om Top. Malam beli, ya. Iya. Lagi Silakan rame. Om Top. Iya. Nyangkut untuk ini buat yang whitelist sekarang sih saya perhatiin kan banyaknya di kayak yang lagi tren itu kan di Pinsel beli dan apa ya Om Gus. Nah ketika listing itu sih mungkin normal ya, kita kan lihat jumlah apa BNB yang terkumpul itu berapa. Ternyata yang di apanya itu kan tergantung dia juga yang dimasukkan ke link itu berapa ya. Cuman yang jadi trennya sekarang itu tuh beli apa setelah itu semuanya itu jadi bisa di bawah harga pre-sale gitu. Nah itu gimana tuh Gus? Iya. Terus tambahan gini beli satu lagi. Tingkat kenaikan ketika kita invest di situ gitu. Contohnya ada tuh. Pokoknya ada tuh contohnya, saya nggak mau nyebutin tokennya. Token luar. Seharusnya itu kita misalkan invest $10, seharusnya dengan ketingkat naikannya char yang setinggi itu sudah berapa kali, ternyata ini enggak sedikit. Nah itu masih analisa juga, mungkin Gus bisa jelasin juga masalah seperti itu. Ya oke, terima kasih Om Tom. Mungkin langsung aja Gus Palep. Jadi poin pertanyaannya yang pertama tuh masalah yang pinsel whitelist yang di whitelist atau yang semacam pre-sale yang di pinsel itu loh Gus Palep. Kan sekarang kan ada fenomena di mana di sini malahan justru pas dia rilis launch itu malahan banyak yang di bawah harga ya, di bawah harga pre-sale ya, Om Top ya. Iya betul. Itu enggak scam betul. Padahal proyeknya nggak scam. Nah itu fenomena itu gimana tuh Gus Palep? Kalau Gus Palep melihat kalau fenomena itu sebenarnya kembali lagi ke tim sih, ke tim developernya. Biasanya itu kan ketika misalnya kita buat project itu, ketika mau kita bikin katakanlah public sale di platform. Nah itu nanti ada pilihan, ada opsi dari total penjualan itu kita mau jadikan likuiditas itu berapa banyak, dengan tokennya itu yang dijadikan likuiditas itu berapa banyak, entah dari likuiditas itu menggunakan BNB, pairnya kan pasti 2, BNB dan token. Nah kalau misalnya mereka menghitung katakanlah 1000 token dan 10 BNB itu bisa menjadikan harganya itu $0,1. Nah itu balik lagi ke pihak projectnya sebenarnya, karena berpengaruhnya dari situ. Ketika misalnya mereka sudah sold out dan sudah penjualan, ketika mereka sudah launching misalnya gitu kan untuk siap listing dan sudah siap diperdagangkan di Pancake, ketika harganya berbeda berarti ketika mereka menyusunnya itu berarti ada yang salah, entah mereka memang salah tipe atau memang mereka melakukan kesengajaan seperti itu. Karena kalau misalnya kalau kayak di Excel itu ya, ketika kita mau bikin token itu akan ditanya berapa banyak token yang akan dijadikan liquidity dan berapa banyak total dari penjualan kita BNB-nya itu yang akan dijadikan liquidity. Seperti itu ya, di Unicrypt pun sama seperti itu sistemnya. Jadi kalau misalnya kan kita ngatur, kalau misalnya tokennya sekian, BNB-nya sekian, itu nanti harganya itu bisa sekian. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ternyata harganya di bawah pre-sale lah, berarti itu dari pihak developernya ada permainan lagi, entah mereka sengaja atau tidak sengaja seperti itu. Karena kan gini Gus Palep, ya ini saya setuju nih sama pertanyaannya Om Top, menarik sekali karena memang saya pun juga ngalamin kemarin juga nih. Jadi gini, kadang-kadang kan contohnya sekarang yang lagi tren kan pinsel itu kan dia pastilah yang namanya bisnis kan dia juga mau jualan, dia bongkar muatan tuh nggak. Apalagi di sana kan ada tuh dengan kalau kita melakukan pre-sale di sana kan mereka dapatkan feedback pajak dari sana lah setiap transaksi pre-sale-nya, atau mungkin di samping istilahnya satu project itu dia bayar pakai BNB dolar juga bayar pakai tokennya. Nah ketika itu terjadi istilahnya up harga, otomatis kan mereka pasti akan ngebuang, akan ngejual tokennya dia. Itu juga kayaknya secara langsung mempengaruhi harga itu benar-benar parah gitu loh Gus Palep. Ya, memang jadi gini Om Bli.
setiap platform itu kan punya fee charge-nya masing-masing ya. Dan memang mereka itu pasti akan ada potong. Contohnya, mereka kan ngitungnya itu dari berapa banyak token yang kita sediakan untuk melakukan penjualan di platformnya mereka. Ya. Gitu. Kalau nggak salah, seingat saya itu di Excel itu berapa persen ya? Saya lupa itu ya. 1,5% kalau nggak salah. 1,5% dalam bentuk token, 1,5% itu dalam bentuk dari hasil penjualan features mereka. Kalau nggak salah seingat saya itu. Unicrypt itu 2,5% malah. 2,5% dari token misalnya gitu. Nanti itu otomatis di misalnya kan otomatis smart contract ini kan si project ini diterterakan lah di pendaftaran. Nah itu nanti otomatis terpotong. Misalnya kayak gitu. Nah, itu larinya. Ada yang bilang bahasanya itu ya nanti bisa larinya ke apa? Ke date address istilahnya gitu kan. Atau kalau saya bilang ya itu bisa dibilang ya permainannya platform yang memang platform seperti itulah. Bilangnya aja seperti itu ya. Contoh kalau misalnya gini, kalau project-project yang melakukan penjualannya tidak laku, itu kan nggak bisa refund. Ya. Itu kan nggak bisa refund. Otomatis kalau misalnya mereka sudah bayar fee, oke, katakanlah mereka cuma dapat mentok 20 BNB. Nah, pihak project ini tetap mau jalan gitu kan. Walaupun padahal hard cap-nya itu masih jauh, katakanlah hard cap-nya 200 BNB gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka ambil resiko itu, ya resiko yang ditanggungnya adalah yaitu ketika mereka listing. Nah, fee charge sudah diambil dari platform ini bisa dibuang kapan aja. Misalnya gitu. Kalau misalnya mereka mau menghindari gitu kan, katakanlah mereka lakukan refund dulu kan gitu kan, dananya ke member, baru mereka bikin smart contract baru lagi. Caranya kayak gitu. Kalau dia nggak bikin cara kayak gitu, ya dia juga nggak bisa mendaftarkan smart contract yang lama di platform yang sama. Misalnya gitu. Kalau misalnya pun mau didaftarin ke platform lain, ya posisinya supply mereka udah berkurang kan. Ulang. Iya. Oke, terus pertanyaan yang kedua, Om Top. Halo, Om Top. Iya, Bli. Yang pertanyaan yang kedua tadi gimana? Kalau itu sih mungkin nyangkut ini sih agak beda dikit emang. Agak beda dikit ya. Oke. Iya, itu masuk ke commission juga. Kan bahas ini aja kan pre-sale aja kan. Iya. Tadi dari penjelasannya si Gus Palep kan, ya benar-benar logis ya, masuk akal ya. Iya sih. Berarti istilahnya jadinya gini, ngeri-ngeri stop juga kita ikut pre-sale di kontak gitu Gus Palep ya, karena belum tentu itu malahan untung, bisa jadi buntung juga. Karena untuk bilang banyak loh yang ikut pre-sale malahan harganya jauh di bawah pre-sale. Padahal kalau misalnya mau mungkin nggak tahu juga ya apa memang strateginya dev ya, Om Gus ya. Kalau itu ya strategi dari platformnya sih. Makanya kalau saya itu melihatnya itu ya saat ini kan launchpad tuh marak banget lah. Kita bicara launchpad itu kan bisa dibilang sedikit sudah punya kelas lah, misalnya gitu kan, dibanding yang memang platform-platform kayak the Excel istilahnya kan kayak gitu ya. Terus apalagi tadi Pingsel ya, Pingsel malah saya belum pernah. Dulu ada apa Bones.up kalau nggak salah, itu sama tuh. Itu kasusnya kacau juga. Kalau Bones itu kadang member udah bisa baca, wah ini kalau project-project yang larinya ke Bones ini pasti project group loh, misalnya kayak gitu ya. Kayak di Excel itu juga kan sebenarnya banyak. Nah, kenapa ya kita bisa bikin token? Jadi ketika kita daftarin project kita itu kan kita dikasih nilai gitu loh. Smart contract kita dikasih nilai, entah dari functionnya atau dari segi creationnya itu gimana. Nah, kalau di Excel uniknya gini lucunya, ketika kita bikinnya itu di Excel si smart contract kitanya, itu nanti ada centang hijaunya kalau misalnya kita bikin public sale, bahwa istilahnya ya token itu dibuatnya di creationnya itu di Excel. Kalau misalnya buatnya itu di luar di Excel, itu silang itu. Istilahnya kayak gitu. Istilahnya ya, wah ini tokennya secara tidak langsung tidak diakui sama si di Excel. Iya, kalau yang apa kan KYC kan. Untuk di Pingsel kan KYC kan patokannya. Oh, kalau di Pingsel ada KYC-nya. Iya, KYC. Cuman tetap aja beli bodoh wae, bodoh hati. Kalau saya tuh ya milihnya itu yang memang dari sisi apa ya, platform-platformnya itu bisa dibilang ya platform-platform lumayan lah, kayak Polka bisa gitu kan. Kalau Polka bisa dibilang ya kategori nomor 1 lah sebenarnya, Polka starter itu.
Ya sekarang itu ya ada Polka Starter yang bagus itu, terus ada CDFI, ada Lounzone, ada Best Station, terus juga misalnya sudah mulai banyak nih project-project yang big mainnet sendiri, terus mereka tiba-tiba mengeluarkan launchpad sendiri, gitu. Nah, terus yang bikin menarik itu yang larinya ke sana-sana. itu apa Gus Pak Levi? Yang apa tuh, Om Bli? Yang Polka Starter tadi. Kalau Polka Starter itu memang bisa dibilang, kalau saya bisa bilang mengatakan bahwa mereka the first sebuah platform yang memang menyediakan project-project berkelas. Karena untuk pengajuan si project tersebut itu ke platformnya mereka untuk melakukan penjualan itu aja sulit. Mereka biasanya itu membuat batasan maksimum. Jadi misalnya project ini itu hanya maksimumnya itu bisa raise fund di sana katakanlah $200.000 sampai $250.000 gitu. Dan Polka Starter itu bisa dibilang ya banyaklah project-project ya utamanya itu karena mereka kan awalnya ERC 20 lah. Itu kan banyak project-project dari Polka itu yang bisa dibilang ya jebolan dari Polka itu banyak yang bagus-bagus juga istilahnya kayak gitu. Nah, cuma ya itu balik kalau misalnya di platform itu perbedaannya adalah kalau di Launchpad itu biasanya mereka punya sistem kayak misalnya kita jadi holders ya mereka kayak di Polka itu dulu ya, kalau sekarang nggak tahu, saya udah nggak ngikutin. Kalau dulu di Polka Starter itu minimal untuk dapat whitelistnya itu kita harus melakukan hold apa staking ya, sekitar 3.000 pols. Nah saat itu pols itu harganya udah berapa, udah $3 itu minimal 3.000, dan itu pun gambling. Kita hold 3.000 aja itu masih gambling, belum tentu kita dapat. Karena kenapa? Pasti banyak yang lebih banyak nge-holdnya dibandingkan kita, kan gitu. Terus juga kalau kayaknya sistemnya itu kalau saya lihat di Polka Starter juga ngelihat ini wallet kita udah berapa banyak sering berkontribusi di Polka Starter, misalnya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Gus Bali. Ini nggak terasa udah 1,5 jam aja nih kita ngobrol. Saking menariknya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman setelah ini kita ngobrol bebas ya. Tapi ini untuk biar kita, karena kita kan mau juga upload juga nanti ke YouTube juga nih Gus Bali. Jadi kita kalau terlalu nama panjang kan juga nggak efektif ya. Jadi mungkin terakhir dari Gus Bali mungkin ada saran untuk teman-teman di sini. Gimana caranya untuk istilahnya menemukan koin yang bagus, kemudian cara ngikutin konsor ataupun whitelist yang aman dan nyaman seperti apa? Mungkin dari terakhir dari Gus Palep, monggo silakan. Oke, kalau untuk mencari project yang aman, yang pertama kali saya mau informasikan adalah kalau misalnya kalian mau cari simple itu dari backers dari investornya. Ya kayak kan banyak kayak saat ini tuh kan kayak ada Halvings Capital, Master Ventures, terus ada Kamuro Capital, itu kan kapital bisa dibilang ya lumayan besar kan, ada AU21 misalnya gitu kan. Nah lihat itu dari backers, itu simbolnya dari situ. Kalau misalnya kalian memang mau sambil belajar ya kalian belajar juga baca white papernya. Jadi kalian tahu nih ke depannya itu projectnya itu punya apa aja, utility dan use case tokennya ini nanti ke depannya seperti apa. Nah itu. Nah kalau misalnya bicara tim, ada walaupun projectnya bagus timnya aman ada. Misalnya kan kayak gitu, ada yang projectnya jelek, timnya anon ada, gitu. Jadi ya doxit atau anonim itu bisa dibilang pilihan masing-masing dari masing-masing development project, misalnya gitu. Jadi itu tidak bisa menjadikan patokan juga. Jadi yang paling pertama itu kalau untuk saat ini tuh simpelnya adalah backers. Itu backers paling simple. Karena kenapa? Walaupun yang seperti saya bilang tadi hit and run berkelas saat ini itu adalah hit and run berkelas. Karena kenapa ya, ketika mereka dapat alokasi di private sale listing mereka buang muatan istilahnya kan kayak gitu. Tapi setidaknya untuk tata rupul itu setidaknya ya saya bisa bilang 70% lah itu projectnya itu nggak akan rupul misalnya kayak gitu kalau saya misalnya kan kayak gitu. Nah terus kalau untuk cara mengikuti konsor ya di saat ini itu banyak kapital-kapital lainnya yang memang sudah lebih dulu lah mungkin ya mendirikan ya kayak Upstart, ada Dreambot Capital, terus ada saya pernah dengan namanya Cuan Ventures misalnya gitu ya. Terus apa lagi ya untuk yang di Indonesia misalnya gitu kan kalian, atau bahkan juga banyak lah teman-teman yang di Indonesia itu ikutnya ke Ventures luar. Nah jadi kalian bisa ngikut konsor di sana misalnya gitu kan dengan sistem-sistem ataupun syarat dan ketentuan yang mereka miliki juga misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau untuk ikut konsor itu yang memang si komunitasnya itu fokusnya itu hanya untuk fundraising misalnya kayak gitu.
Jadi memang mereka biasanya kalau kayak saya Traveler Capital, kalau Traveler Capital itu komunitas kami untuk fundraising itu private, misalnya gitu. Jadi nggak semua member itu bisa langsung masuk, misalnya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau mencarinya yang seperti itu, bisa dibilang tugasnya adalah tugas Shift Capital ini yang mencarikan proyek terbaik untuk investor-investornya, misalnya kayak gitu. Ya kalau misalnya itu tinggal kembali lagi bagaimana si Ventus itu bersosialisasi sama membernya. Katakanlah oke, mereka dapat proyek, dia share, oke ini proyek yang ini alokasinya sekian. Nah itu kan kembali lagi sebenarnya adalah sistem yang ada. Kan ada Ventus yang memang oke, karena lu udah jadi member VIP sini, setiap ada alokasi lu wajib ikut. Ada yang seperti itu, ada yang memang bebas lah, ataupun sistemnya itu first come first serve, FCFS. Ada yang bisa mendapatkan alokasi rata, ada misalnya gitu. Jadi setiap Ventus itu punya keunikan masing-masing lah. Tinggal kalian memilih nyamannya itu di Ventus mana. Dan biasanya pun member nggak berdiam di satu Ventus saja, karena kan dari sisi informasi ataupun dari sisi researchnya itu Ventus itu punya strateginya masing-masing, gitu, punya tim yang masing-masing. Saya gitu, kadang Ventus ini dapat, Ventus ini nggak dapat di project ini, saya gitu. Oh di Ventus ini dapat nih project ini, tapi alokasinya sedikit. Di Ventus yang lain dapat juga, tapi alokasinya lebih besar, kan misalnya kayak gitu. Jadi kadang ya kayak member saya pun mereka multi, nggak cuma di Travel Capital doang, bahkan ada yang ikut di kapital luar, misalnya kapital global juga, misalnya gitu. Dan itu ya kembali lagi ke si membernya, misalnya gitu kan. Mau misalnya yang penting ya membernya itu komitmen, kan gitu kan. Mau fokus, misalnya ya bisa fokus lah kedua-duanya, kan kayak gitu. Itu lebih bagus lah, misalnya kan gitu. Lebih banyak profit lah, misalnya kan kayak gitu. Jadi kalau saran saya ya fokusnya itu sponsor. Kalau dari sisi profit ya lebih banyaknya profit dibanding buntungnya. Gitu. Terima kasih banyak loh Gus Palep, luar biasa malam hari ini, menarik sekali pembahasan kita. Ya mungkin di sini saya akhiri dulu. Nanti kalau teman-teman di sini mau ngobrol lebih jauh lagi sama Gus Palep boleh. Masih ada waktu ya Gus Palep ya? Masih. Jadi acaranya lanjut pada malam ini saya akhiri. Terima kasih, dan nanti untuk kemenangannya nanti saya umumkan lewat chat nantinya pastinya ya. Sekali lagi Gus Palep, terima kasasi banyak. Ya, terima kasih banyak juga Om Li. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Gus. Acara berikutnya. Oke.